Ya Allah, tuh seger kene teh Pak. Terus seger kene itu pasti kene. Nya. Setting. Oh, Bapak tong dicak kan. Setting. Darah bercak darah kececer kemana-mana itu seperti apa ceritanya itu? Jadi gini Ustadz, saya kan pulang kampung ini kan tidak pulang ke rumah karena rumah saya kan udah roboh lah, intinya nggak layak ditempatin, dan kemarin kan rumah saya ditaruh sesuatu, makanya saya itu sewa rumah. Nah, tapi rumah itu tuh nggak jauh dari rumah saya, dan saya itu pernah dengar kabar dulu kalau yang punya rumah ini punya pesugihan, penumbalan gitu ya. Orang lain orang sekitar udah tahu semua. Terus saya kan ya kecil dulu kan, saya merantau kan Ustadz ya. Nah, itu rumahnya memang bagus banget Ustadz. Rumahnya itu kaya, orangnya kaya ya. Kaya, tapi dia emang kerjaannya itu nggak ada gitu loh Pak Ustadz, nggak masuk akal. Sama cuman nggak kalau di logika nggak bakalan mampu bangun rumah seperti itu. Nah, malam pertama itu masih belum ada tanda-tanda. Malam kedua itu kan saya malam sholat hajat Ustadz ya. Sholat hajat itu saya dengar bunyi per gitu kan. Kayak benda jatuh itu. Kayak lemparan batu gitu. Ya, tapi di dalam ruangan Ustadz, bukan di atas. Di dalam ruangan itu kencang sekali. Terus saya bangunin ibu saya karena suaranya itu sumbernya dari kamar tengah yang ibu tempatin kan. Itu ibu anehnya itu nggak dengar apa-apa, padahal ibu saya itu kan dia itu kalau ada orang kresek-kresek aja ngebangun gitu kan, dia katanya nggak ada apa-apa. Wah, saya udah mencurigai di situ. Nah, malam kedua mertua saya itu malam-malam dengar ada bunyi kayak benda jatuh itu keras ya Bu ya. Oh, itu di ruang tengah yang tadi bunyi juga di situ, tapi cuman ibu saja yang dengar, kita semua nggak dengar. Nah, pas kemarin malam itu aneh sekali Ustaz. Saya di depan kan ngobrol, ada tamu saudara-saudara saya datang ke rumah itu, saya ngobrol sampai jam 14 kan. Nah, itu di depan nemu kelabang gede, di depan rumah itu nemu kelabang gede. Saya belum pikiran yang aneh-aneh, udah kita matiin kan, tadi cek kan. Nah, terus pas saya masuk kamar, istri cerita, Mas, saya barusan tindian, tadi gitu kan. Tindian gimana? Repan gitu ya. Ya, jadi dia itu nggak bisa gerak sama sekali. Sadar tapi nggak bisa posisi gerak. Istri pas repan itu pas sudah tidur atau keadaan terjaga, Mas? Keadaan tidur. Ya. Jadi dia mimpi Ustaz. Mimpi kalau ibu saya itu masuk ke ruangan, ke kamarnya dia, jalan sendiri karena saya masih ngobrol di luar. Ke ruangan ke kamar. Terus ibu itu berubah jadi asap hitam. Jalan di sampingnya dia tidur, terus menjambak rambut istri sampai istri itu kebangun. Dan kayak kerasa asli, yang dijambak asli gitu kan. Nah, udah gitu istri baca doa, akhirnya tidur lagi. Nah, mimpinya terus berlanjut. Habis itu mimpi kalau istri itu dibawa ke suatu tempat kayak alas itu ya, alas sepi itu. Di situ dia mau dijadikan tumbal, mimpinya itu. Nah, situ itu istri mau bangun nggak bisa ya. Kebetulan itu kayak ada sosok seperti ibunya istri saya itu menyerupai ibu gitu ya. Menyerupai ibu, bangunin istri, jadi istri malah kebangun kan, neng gitu. Padahal pas malam nggak ada. Gitu. Terus sebelum mimpi itu ya, itu istri cerita kalau mimpi, Mas, saya di rumah ini tuh ada CCTV, kata dia gitu. Saya mimpinya kayak ada yang ngawasin. Laki-laki, kakek-kakek ya, rambutnya putih, kata dia gitu. Terus dia juga mimpi nyembelih ayam, Ustaz. Istri saya itu mimpi menyembelih ayam. Nah, saya udah
curiga di sini Ustaz, kok saya mikir-mikir kok mimpi istri mau dibuat tumbal. Waduh, saya terus kepikiran, wah yang punya rumah ini kan terkenalnya dari dulu gitu. Wah, Masya Allah. Oh, saya langsung kepikiran, pokoknya ntar malam kita jangan tidur di rumah ini. Saya bilang gitu kan, ini bahaya. Ini gini Mas, gini Mas, ini bukannya kontrakan atau rumah yang baru Mas tinggalin ini bukan gangguan ya, tapi ini sengaja ada pengiriman yang sengaja dikirim sihir ya, dikirim baru ya. Targetnya memang penumbalan ya, karena banyak saya itu kemarin beberapa bulan yang lalu menangani kasus yang sama seperti yang menimpa Masnya ini. Jadi dia itu punya kontrakan gitu. Nah, setiap tahunnya itu yang punya kontrakan itu ada yang meninggal, Mas. Nah, pas waktu kebetulan target saya diundang pasien itu juga ngontrak di tempat yang sama, dia sakit-sakitan. Nah, pas waktu saya ruqyah, dia itu mengalami kerasukan dan mengatakan seperti itu kalau mau diambil gitu. Jadi memang sekarang zaman akhir zaman ini penumbalan di sini itu ngambilnya itu tidak dari pihak keluarganya tapi dari orang lain gitu Mas. Nah, kalau ini Masnya ini malam pertama itu kan aman kan? Iya. Malam yang kedua ada lemparan kayak lemparan batu, terus ada kejadian itu kiriman Mas. Sengaja ini dikirim Mas. Makanya solusinya Mas ini tadi mengabarkan zikir itu solusi ya. Terus kalau bisa suami istri tadarusan ya. Nah, kalau umpamanya yang lebih aman keluar aja dari tempat itu gitu. Sudah dibayar kah? Ini Ustaz, besok itu rencana saya mau kemas-kemas mau keluar dari rumah itu besok pagi. Iya. Ya kalau bisa lebih amannya keluar aja Mas dari tempat itu, karena ini kayak darah tadi kan berceceran itu kan. Nah, itu darahnya ini Ustaz, pas kita pergi itu belum ada. Nah, pas kita mau keluar dari rumah kan saya bilang udah jangan nginep di sini, kita nginep di saudara saya. Kebetulan lihat ada darah berceceran tuh di depan rumah kan, manjang gitu Pak Ustaz. Terus logikanya nggak mungkin ada darah di sini seperti ini kan. Wah, kita langsung panik aja, bener ini berarti ini pemikiran saya bener nih. Nah itu kalau bisa sih, kalau saya sarankan lebih aman itu ya kalau Masnya tadarusan itu lebih baik. Tapi kalau umpamanya Masnya di daerah Jogja itu ada teman atau ada saudara terdekat, mending kemas-kemas aja malam ini gitu kalau saran saya sih. Karena ini sepertinya gangguannya itu seperti lebih besar dari gangguan yang Mas alami gitu. Wah, Masya Allah. Ya. Kalau umpamanya nggak pindah di situ ya kalau bisa diusahakan tadarusan istri gitu. Ya, jadi gini Ustaz, saya mau pindah tapi besok pagi, kalau malam ini saya rasa pada takut semua Ustaz. Tapi kan udah pindah nih malam ini nih, udah nggak tidur di sono, saya udah di tempat saudara. Cuman barang-barang besok pagi saya kemasin semua Ustaz. Ya, ya. Terus nanti setelah pengemasan pindah di situ, nanti Masnya sama istri dicek di ruqyah ya. Karena yang saya khawatirkan itu pengaruhnya sudah ada di badan gitu Mas. Kayak istri rep-repan itu, nah itu gangguannya itu dari rumah, dia di luar dia. Gangguannya bukan di badan gitu. Jadi nindihin gitu kan. Iya. Nah, ya itu banyak kasus seperti itu Mas ya. Makanya ini tadi saya pas waktu dikabari istri, wah ini kejadiannya sama persis yang saya ruqyah pasien saya beberapa bulan yang lalu gitu kan.
Nah, untungnya kayak Masnya ini menyadari. Kalau sudah menyadari, pengaruhnya nanti tidak begitu besar, kecuali kalau Masnya nggak menyadari, itu pengaruh sihir itu akan masuk ke badan cepat gitu. Tapi Masnya ini kan menyadari bahwasanya ada gangguan. Nah, itu dia sudah melemah dia. Tuh. Oh ya, mudah-mudahan kasih perlindungan ini. Jadi istri juga pokoknya sebelum tidur ayat kursi kalau bisa Mas 11 kali ditiupkan di tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau gitu. Ya. Ya 11 kali semua aja ya Ustaz, dari Al-Fatihah, Qul Huwallahu Falaq. Ayat kursi aja yang 11 kali, ayat kursi aja 11 kali. Ayat kursi 11 kali sebelum tidur. Ya. Dan saya apa? Ya Ustaz. Pengalaman saya Ustaz, pas saya kena itu dulu itu kenanya itu di bawah jam 12 terus pas saya itu dulu Ustaz kena sihir. Nah ini saya rencana sama istri itu di atas 12 baru. Bukan di atas jam 12 ya, kadang-kadang ada juga, tapi sihir itu masuk ketika sudah tidur gitu Mas. Seseorang yang tidur itu lemah dia, makanya sihir biasanya itu masuk di badan pasien itu ketika dia tidur gitu. Jadi pas waktu tidur itu lemah gitu, keadaan badan tuh lemah, makanya tadi tak suruh baca ayat kursi 11 kali itu untuk perlindungan aja, untuk perlindungan supaya nanti kalau ada serangan mental dengan izin Allah, nggih. Nggih, siap Ustaz. Kalau tidur ini jam berapa ini? Masih berapa jam nunggu jam 12? Kasihan ibu, kasihan istri kan. Enggak apa-apa, Pak. Bukan tadarusan aja. Gitu, istri disuruh tadarusan gitu, Mas, nggih? Tadi udah dapat berapaan? Al-Baqarah tadi 150 ayat. Ya. Itu dikabari nanti besok pagi seperti apa perkembangannya, Mas, nggih? Ayo, mudah-mudahan Mas, istri, ibu selalu dalam lindungan Allah, nggih. Amin. Terus besok kalau sudah pindah terus nggak capek, pas waktu longgar dibantu ruqyah, nggih. Siap, Ustaz.